Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Herniati Frayunita, guru fisika di SMA YPI Tunas Bangsa Palembang. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan mengambil video pembelajaran materi penerapan hukum Archimedes pada konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan bersama-sama videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, walaupun sudah siang ya, ini sudah masuk di jam pelajaran terakhir ya. Hari ini habis, tuh pasti ada sampah tuh, coba diambil dulu. Kalau kelasnya kotor nggak enak, kita belajarnya nggak nyaman ya. Bukunya disiapin, kita akan mulai pelajaran ya. Siapa ketua kelas? Fajri ya? Bantu ibu tolong pimpin doa dulu. Marilah kawan-kawan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada bagian kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini, ibu cek dulu kehadirannya ini. 11 IPA 1 ya. Hari ini yang tidak hadir, ada yang tidak hadir? Oke, dari Alodia sampai Rifki ini masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya ya. Jadi di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai gaya Archimedes. Ayo, siapa yang masih ingat apa bunyi dari hukum Archimedes? Ya, apa hukum Archimedes? Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda, baik yang tercelup sepenuhnya atau sebagian, sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ya, jadi prinsip Archimedes itu menyatakan bahwa ketika benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka pada benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ya. Jadi gaya Archimedes ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini sudah dirumuskan rho fluida dikali percepatan gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup. Oke. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan ya untuk mengamati penerapan dari hukum Archimedes ya pada peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian, ketika plastisin berbentuk piringan, Oke, nah tadi ketika plastisinnya berbentuk bola, posisi plastisinnya berada di mana? Di bawah, berarti dia dalam keadaan tenggelam. Tapi ketika plastisinnya dipipihkan sehingga menjadi cekung ya seperti mangkok itu, ternyata plastisinnya berubah menjadi keadaannya menjadi terapung. Nah, inilah ada penerapan dari hukum Archimedes. Nanti kita akan membuktikannya juga melalui percobaan ya. Waktu kecil kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat, dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya
ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini, yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Tapi si gaya angkat ini gak akan mampu mengangkat bakso kalau bola daging idola kita ini lebih berat dari buah bakso dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kapal punya resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Nggak peduli sebesar dan seberat apapun kapal tersebut dibuat. Itu menjelasin juga kenapa Titanic tenggelam, yaitu karena lambung kapalnya bocor berbolong es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya tenggelam di dasar samudera. Nah, baiklah. Tadi di situ ada gambar kapal yang terapung ya. Sekarang Ibu akan bertanya, tahu kapal selam? Nah, kalau kapal selam dia bisa terapung, bisa melayang, juga bisa tenggelam. Ada yang bisa menjawab mengapa kapal selam bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Coba Angel. Kapal selam itu bisa terapung, melayang, ataupun bisa tenggelam karena kapal selam itu memiliki tangki blast atau rongga udara di bawahnya. Jadi kalau kapal itu mau melayang, mau masuk ke laut, maka tangki blast itu harus terisi air setengah saja. Kalau ingin kapal selamnya itu tenggelam, maka tangki blast itu harus terisi dengan air yang banyak, menjadi full. Tangki itu full terisi dengan air. Ya, tepuk tangan, Angel benerin ya. Jadi pada kapal selam, ya, kapal selam itu dia bisa mengatur sendiri, ya, bagaimana, kapan dia akan terapung, kapan dia akan melayang, dan kapan akan tenggelam dengan cara memasukkan atau mengeluarkan air pada tangki blastnya itu. Nah, baiklah, kegiatan kita hari ini itu adalah menerapkan hukum-hukum fluidastatis dalam kehidupan sehari-hari dan merencanakan dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidastatis. Berikut presentasi hasil dan pemanfaatannya. Ini kompetensi dasar yang harus dicapai pada bab fluidastatis. Nah, indikator yang harus kita capai, yang pertama, menerapkan persamaan hukum Archimedes pada peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Yang kedua, melakukan percobaan mengenai syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi nanti kita melakukan percobaan untuk mengetahui syarat suatu benda bisa terapung, suatu benda bisa melayang, dan suatu benda bisa tenggelam. Yang ketiga, mempresentasikan hasil percobaan mengenai syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan sesuai indikator tadi pada hari ini itu ada 4, setidaknya yang harus dicapai. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan eksperimen, peserta didik dapat membedakan konsep terapung, melayang, dan tenggelam dengan benar. Yang kedua, setelah mengeksplorasi percobaan, peserta didik dapat menggunakan persamaan hukum Archimedes dalam menyelesaikan persoalan pada fluidastatis dengan tepat. Yang ketiga, melalui LKPD berbasis masalah, ini nanti Ibu bagikan lembar kerja ya. Peserta didik dapat melakukan percobaan mengenai pengaruh massa jenis terhadap gaya apung pada peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam dengan benar. Terakhir, melalui diskusi dan menggali informasi melalui LKPD berbasis masalah, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan mengenai pengaruh massa jenis terhadap gaya apung pada peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam dengan baik. Nah, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Harapannya setelah kita melakukan percobaan dan mempelajari materi konsep terapung, melayang, dengan tenggelam, kalian lebih bisa memahami bahwa hukum Archimedes itu penerapannya sangat erat ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi pada kapal ya, pada kapal laut yang bisa terapung, dan pada kapal selam yang bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, hari ini
kita akan bagi kelompok ya. Sebenarnya sudah bagi kelompok di pertemuan kemarin ya. Ada 4 ya. Nah, kita bagi kelompok, nanti kalian atur lagi tempat duduknya itu ya. Kelompok-kelompoknya sudah tahu ya. Tapi sebelum itu Ibu ingin mengetahui dulu pengetahuan awal, karena kalian sebenarnya di SMP juga sudah menerima materi terapung melayang dengan tenggelam ini ya. Kita ada pretest sedikit ya sebelum kita ke bagi kelompok. Kalian boleh pindai scan barcode-nya pakai HP-nya nih, atau Ibu kirim link Google Drive-nya ya. Google Form-nya ada di grup WA kelasnya ya. Silakan dikerjakan dulu pretestnya, kurang lebih 10 menit atau 15 menit, karena itu hanya 5 soal Ibu berikan berupa konsep terapung melayang dan tenggelam. Nah, pretestnya ini nanti Ibu umumkan ya hasilnya. Sebenarnya sudah masuk nilainya. Nanti Ibu share saja di ini sekalian post testnya ya. Mudah-mudahan nanti post testnya nanti di akhir pembelajaran nilainya bisa lebih baik lagi. Kita bagi kelompok. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah dibagikan pertemuan sebelumnya. Ada 4 kelompok. Nah, kalian perhatikan di lembar kedua, kita masuk pada masalah ya, orientasi pada masalah. Di LKPD ada gambar telur ya, dalam keadaan terapung, melayang, dan tenggelam. Dari gambar yang ditampilkan di LKPD, coba kalian tuliskan di kolom yang sudah Ibu sediakan di LKPD-nya rumusan masalah yang dapat kalian buat dari fenomena dari gambar tersebut. Kira-kira pertanyaan apa yang timbul atau pertanyaan yang bisa kalian buat untuk menjadi rumusan masalah dan dengan percobaan nanti bisa kita selesaikan. Silakan dibaca dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya ya, agar nanti ketika kita melakukan percobaan eksperimen tidak ada kesalahan yang fatal ya. Jadi dibaca dulu apa saja yang harus kalian lakukan.
Kalau sudah, siapkanlah bahan-bahannya. Bahan-bahan praktikum sudah dibawa kan? Nah, siapkan. Kalau sudah, silakan kalian lanjutkan langkah yang ada di dalam LKPD dengan melakukan penyelidikan, atau kita boleh mulai praktikumnya, ya. Benzema dan semua. Bintang 4. 4 semua. Jauh, jauh. Jadi ada bagian yang ini ya, ada sudah terapung. Kayaknya nampaknya nih. Sudah ada kapal. Nah, Garam yang lebih baik. nah. Emang Nadia nya ini. Emang Nadia nya ini. Baca. Sudah agak, tapi ada dikit ya. Ini ada bagian yang muncul ya sudah ya. Berapa sendok tadi nih? Coba tambahin lagi sih kak. Aku juga tambahin jadi 5. Inilah sudah ini. Oh, kita over nih. Tadi baik termasuk Kita coba ganti telurnya. Oke, sudah selesai dilakukan praktikumnya. Ada pertanyaan di dalam LKPD, silakan kalian diskusikan, analisis datanya. Nanti setelah kalian diskusi, kita lakukan presentasi hasil diskusi kalian. Cobanya sudah tiga-tiganya. Belum diaduk, coba diaduk lagi. Sudah ini, diaduk lagi coba. Nah ini ada bagian yang ini ya, ada sudah terapung. Kayaknya nampaknya nih. Sudah ada kapal. Nah. Garam yang lebih baik. Ini yang keadaan yang kedua. Coba dikasih garam. Sudah selesai berdiskusinya anak-anak? Nah, baiklah. Kita akan lanjutkan itu presentasi hasil percobaan kelompok berapa yang presentasi? Oh, kelompok 4 mau presentasi. Silakan presentasikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi atas percobaan yang telah kami lakukan tadi. Perkenalkan, nama saya Bunga Cika Lestari sebagai moderator. Saya Dela Agustin. Saya Nadia Ferisa. Saya Muhammad Rizky Dermawan. Saya Zakaria Ridhi Setiawan. Baiklah, pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh Nadia. Soal pertama, berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh pemberian garam pada air? Jawabannya, 1. Penambahan garam akan mengubah massa jenis air menjadi semakin besar. Pada keadaan awal telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air saat telur melayang. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakaria.
Soal untuk nomor 2, faktor apa saja yang mempengaruhi besaran gaya apung pada percobaan hukum Archimedes yang Anda lakukan? Faktor yang mempengaruhinya ada massa jenis fluida dan juga volume benda yang tercelup. Karena kita bisa lihat dari rumusnya, yaitu FA atau gaya apung sama dengan rho F, massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume tercelup. Baiklah, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Rizky Dermawan. Pada pertanyaan ketiga, berdasarkan kegiatan percobaan yang telah dilakukan, lengkapilah diagram gaya yang bekerja dengan mengisi tabel berikut. Sebelumnya saya akan memaparkannya melalui papan tulis. Pada keadaan yang pertama, telur mengalami mengapung, yaitu gaya berat itu lebih kecil dari gaya Archimedesnya, sehingga telur berada di atas permukaan air. Gaya berat itu massa dikali gravitasi, dan gaya Archimedes itu massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume tercelup, sehingga gravitasi sampai mencoret mendapatkan hasil, yaitu massa jenis benda harus lebih kecil dari massa jenis fluida dalam air. Itulah syarat agar terjadi mengapung. Dan pada keadaan yang kedua, telur melayang. Syaratnya adalah gaya Archimedes itu sama dengan berat benda, sehingga dapat dijabarkan massa jenis fluida dikali gravitasi kali volume tercelup sama dengan massa dikali gravitasi, yang dapat kita jabarkan lagi dan kita dapatkan hasil seperti ini, sehingga syarat untuk terjadinya melayang yaitu massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Dan untuk syarat yang ketiga yaitu gaya berat itu harus lebih besar daripada gaya Archimedes, sehingga dapat kita jabarkan bahwa gaya berat itu adalah massa dikali gravitasi, dan gaya Archimedes itu massa jenis fluida dikali gravitasi kali volume tercelup, dan dapat kita jabarkan lagi menjadi fluida massa jenis benda dikali volume benda dikali gravitasi lebih besar daripada massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume tercelup, yang kemudian kita coret lagi mendapatkan syarat untuk terjadinya tenggelam, yaitu massa jenis benda harus lebih besar daripada massa jenis fluida. Sekian yang dapat saya jabarkan. Oke, kita tepuk tangan. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Saya Septrianti, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Itu kan di rumusnya massa benda kenapa berubah menjadi rho benda dikali volume benda? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan pertanyaannya akan dijawab oleh Rizky. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Septi kelompok 2. Pertanyaan yang tadi, mengapa massa itu berubah menjadi massa jenis benda dikali dengan volume benda? Karena kita punya rumus itu bahwa massa jenis itu sama dengan massa benda dibagi dengan volume, sehingga kita dapat simpulkan bahwa massa benda itu sama dengan massa jenis benda dikali volume. Sekian yang dapat saya jawab. Bagaimana Saudari Septi, apakah jawaban dari Rizky sudah jelas? Baiklah, yang terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh Della. Baiklah, dari hasil diskusi dan percobaan yang telah dilakukan tadi, maka kesimpulannya ialah semakin besar massa jenis fluida,
maka semakin besar gaya apung, begitu juga sebaliknya. Semakin kecil massa jenis fluida, maka semakin kecil juga gaya apungnya. Terima kasih. Baiklah, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 ya hasil percobaannya. Jadi di sini sudah kita dapatkan ya syarat di mana benda dalam keadaan terapung, benda dalam keadaan melayang, dan benda dalam keadaan tenggelam dari hasil percobaan kalian ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita coba simpulkan dulu dari kegiatan pelajaran kita hari ini. Silakan dulu kelompok 4, kita beri tepuk tangan. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan dari seluruh kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini? Apa yang bisa disimpulkan? Ya, coba disimpulkan. Dari percobaan dan analisis data yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa jenis fluida, maka semakin besar gaya apungnya. Begitu juga sebaliknya. Pada keadaan terapung, massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda. Pada keadaan melayang, massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Dan pada keadaan tenggelam, massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis benda. Ya, jadi beri tepuk tangan dulu. Jadi percobaan kita hari ini dengan menambahkan garam ya pada larutan air tadi yang sudah berisi telur. Penambahan garam tadi bertujuan untuk menambah ya atau membuat massa jenis fluidanya tadi menjadi bertambah sehingga mempengaruhi dari gaya apung. Tidak boleh kita simpulkan bahwa semakin besar massa jenis suatu fluida maka akan semakin besar pula gaya apungnya. Begitupun sebaliknya. Ya. Nah, untuk lebih memantapkan lagi dan mengetahui hasil pembelajaran kita hari ini, ada proses yang Ibu cantumkan di KPD bahasanya itu. Silakan. Seribu alasan, intinya sama aja. Oke, selesai nak, postesnya sudah dikerjakan, sudah dikirim ya di Google Form-nya. Oke, bagaimana kegiatan pembelajaran fisika kita hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan? Seru eksperimen ya. Oke, jangan lupa kalian kerjakan ya tugas yang ada di buku cetak kalian itu ya, ada soal-soal mengenai konsep terapung, melayang, dan tenggelam ya. Sama yang ada di bahan ajar yang Ibu bagikan, soal 1 sampai 5. Nah, untuk materi kita di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke tegangan permukaan ya. Kita tutup dulu, akhiri dulu pelajaran kita hari ini ya. Nanti diberesin dulu ya. Bahan-bahannya itu jangan sampai berantakan lagi. Mejanya juga dibalikin ke tempatnya. Kita akhiri dulu dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.